Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini, seperti permintaan kalian, kita masih melanjutkan Donghua Dunia Roh part 15. Jadi di part sebelumnya, memperlihatkan Feng Hao yang telah memenangkan pertarungan. Meskipun mereka bertiga sudah mengeluarkan kemampuan tertingginya, mereka mengakui kekalahannya, dan sudah pasrah jika lo mati di tangan Feng Hao. Namun Xiaoke memohon supaya Feng Hao membiarkan mereka berdua pergi, karena dirinya lah yang akan menanggung kekalahan tersebut dan menyerahkan hidupnya. Namun Erlong mengingatkan Feng Hao jika dia berani membunuhnya, maka ia akan berhadapan dengan klan naga tiran biru. Tetapi hal itu bukanlah ancaman bagi Feng Hao, karena ia sangatlah mudah menghilangkan jejak mereka, sehingga tak akan ada satupun orang yang dapat menemukan buktinya. Erlong pun menyerah, tapi ia masih memohon untuk membiarkan Flander tetap hidup. Flander pun tak tinggal diam, dia memberitahukan dampak jika ia berani membunuh mereka bertiga. Akan ada dua ancaman besar. Yang pertama dari klan naga tiran biru, dan yang kedua lebih parah lagi. Karena Ayah Tangsan bukanlah seorang yang dapat dia kalahkan. Dan dengan dia membunuhnya, maka kekuatan mengerikan dari palu petir akan terus mencarinya, bagaikan malaikat kematian. Feng Hao pun sangat terkejut karena sebelumnya dia belum mengetahui latar belakang dari Tangsan. Dia langsung terlihat gugup dan ketakutan karena ternyata Tangsan yang ia culik merupakan putra dari bukan sembarangan orang, yang tentu tak ada satupun yang dapat mengalahkannya di dunia itu. Feng Hao pun khawatir jika Tangsan benar mati di taman bunga miliknya. Saking takutnya, Feng Hao sampai berinisiatif secepatnya untuk membunuh mereka bertiga dan selanjutnya mengecek keselamatan Tangsan. Beruntung sebelum Feng Hao membunuh mereka, datang Tangsan menghentikannya. Dan ternyata, dia masih nampak baik-baik saja dan malah sekarang tulang laba-laba miliknya terlihat mempunyai racun yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia pun juga telah berhasil menemukan cara untuk merawat dan menyembuhkan racun dalam tubuh Feng Hao dan cucunya Yanji. Kemudian ia mulai menyebutkan permintaan pertamanya, supaya Feng Hao tak lagi menyakiti siapapun dari Akademi Shrek dan membiarkan mereka bertiga pergi. Feng Hao langsung menyetujuinya dan memberikan obat penawar untuk mereka. Valder pun meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut dan berterima kasih karena ternyata Tangsan telah belajar banyak darinya. Lalu mereka bertiga pergi dengan hati yang sangat lega, karena sekarang Feng Hao tak akan berani bermacam-macam dengan Tangsan. Setelah ia mengetahui siapa sebenarnya ayah Tangsan, mereka mulai melakukan pengetesan. Feng Hao mengeluarkan racun untuk tahap pertamanya. Namun tak perlu waktu lama, tes pertama itu berhasil Tangsan lalui dengan sangatlah mudah. Tes kedua pun juga sama. Tangsan dengan mudah melalui tes kedua tersebut. Di tes terakhir, Feng Hao memperingatinya supaya Tangsan memikirkannya terlebih dahulu sebelum ia melanjutkan tes tersebut. Karena racun yang ia pakai kali ini sangatlah berbahaya, bahkan sampai di luar kendalinya. Tapi Tangsan bertaruh atas nama Tang jika dirinya akan tetap mampu menahan racun apapun. Kemudian ia menaburkan serbuk aroma wangi ke seluruh tubuhnya, dan tes ketiga pun dimulai. Dia menahan racun tersebut sampai mengeluarkan kekuatan jiwa dan kedua martial soul-nya, yang pada akhirnya lagi dan lagi Tangsan mampu menahan racun dari seorang Feng Hao dulu. Dia mulai menjelaskan cara kerja dari kemampuan barunya itu. Itu semua karena sebelumnya ia mengkombinasikan dua bunga yin yang dan menyerapnya dengan metode tertentu sampai membuat dirinya mencapai efek dari api dan es. Hal itu juga yang akan Tangsan lakukan untuk merawat dan menyembuhkan Feng Hao dengan cucunya Yanji. Tapi Tangsan juga memberikan saran supaya Feng Hao memindahkan dan menyimpan racun dalam tubuhnya itu ke sebuah tulang spiritual yang cocok untuk dirinya. Seperti yang juga Tangsan lakukan, ia menyimpan racun yang ia miliki dalam rumput berak biru dan tulang laba-laba pada punggungnya itu, sehingga dirinya tak lagi mempunyai resiko terinfeksi oleh racunnya sendiri. Feng Hao pun mulai mengagumi Tangsan dengan pengetahuannya yang luas dalam hal racun, dan suatu hal yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Namun ia tak sepenuhnya mempercayai teori dari Tangsan tersebut, karena ia belum mengetahui risiko buruk setelah melakukan seperti yang Tangsan sarankan. Feng Hao pun memaksa Tangsan menelan inti dari ular miliknya. Hal itu sebagai jaminan jika teorinya tersebut benar-benar aman untuk ia lakukan. Karena jika Feng Hao mati, maka inti ular tersebut juga akan membuat Tangsan mati. Tangsan pun berjanji akan merawat dan memberikan ramuan untuknya setiap hari. Namun, ia tak mengizinkan Feng Hao mengintip ketika ia sedang meracik ramuannya. Karena pengetahuan yang ia miliki tersebut sangatlah langka dan berharga, sehingga juga sangat dirahasiakan dari orang lain. Dan sebelum ia pergi meninggalkan Tangsan, Feng Hao memaksa Tangsan supaya ia mau menjadi muridnya. Namun dengan sombongnya, Tangsan beranggapan jika dia tak pantas menjadi gurunya,
Dan malah sebaliknya, Feng Hao yang harus belajar banyak dari Tang San. Karena sebelumnya ia belum pernah mengajari Tang San suatu hal apapun. Feng Hao pun sedikit kesal dan malu lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tang San pun sangat bahagia bisa berlama di tempat yang menurutnya sangat sempurna itu, yang penuh dengan tumbuhan racun dan obat. Ia berniat mengambil kemudian menyimpan sebagian tumbuhan langka dari tempat itu. Tang San memulai pekerjaannya mencari dan mengumpulkan tumbuhan tertentu sebagai bahan membuatkan obat untuk merawat Tuan Feng Hao. Setiap harinya Tang San menghabiskan waktunya di tempat itu untuk bersemedi dan mengumpulkan bahan obat. Sementara itu di akademi, semua temannya terus berlatih keras dengan fasilitas yang sangat memadai dan sangat mendukung mereka dalam proses berkultivasi. Tak terasa waktu terus berjalan dan memperlihatkan setengah tahun kemudian, Tang San masih berada dengan pekerjaannya di taman milik Feng Hao. Terlihat Tang San sedang melakukan eksperimen, membuat sesuatu dari tumbuhan di tempat itu. Lalu Feng Hao datang menghampirinya. Kini mereka berdua terlihat sudah mempunyai kedekatan seperti halnya seorang sahabat. Dia memperlihatkan hasil dari inovasi barunya. Ia membuat jarum beracun yang sangat mematikan sebagai amunisi dari senjata rahasia miliknya. Bahkan seorang Feng Hao dulu pun akan mati jika terkena jarum tersebut. Namun saat ini Tang San belum mempunyai skill untuk mengendalikan jarum tersebut karena jarum itu membutuhkan kekuatan internal yang sangat besar ketika ia menggunakannya. Dan karena sudah waktunya, Feng Hao pun meminta Tang San mengeluarkan inti dari kekuatan ular miliknya. Lalu ia memutuskan saat itu juga untuk menghentikan proses perawatannya, meskipun sebenarnya ia belum sepenuhnya sembuh total. Sebab Feng Hao lebih menyesampingkan egonya, karena ia menyadari Tang San telah begitu sangat lama berada di tempat tersebut, sehingga guru dan semua temannya tentu akan sangat merindukannya. Dan sampai saat ini, Feng Hao sangat mengagumi kejeniusan dan bakat Tang San, sampai ia sangat begitu berharap cucunya bisa menikah dengan Tang San. Namun di sisi lain, Tang San bersikap merendah, kalau Yan Ji terlalu cantik untuknya. Dan lagian juga Yan Ji sudah mempunyai kekasih Yu Tianheng dari keluarga terpandang yang jauh dibandingkan dirinya, yang hanyalah putra dari seorang pandai besi di sebuah desa terpencil. Jadi sampai saat ini Tang San sebagai putranya belum mengetahui sosok asli dari ayahnya, yang seorang dulu terkuat tak terkalahkan. Feng Hao pun dibuat penasaran dengan fase-fase yang Tang San lalui sampai bisa sehebat dan sejenius sekarang. Tang San menceritakan semuanya, namun ia masih merahasiakan kejeniusan dirinya dalam hal racun. Kemudian, Feng Hao memberikannya sebuah kantong yang mempunyai fungsi tak jauh berbeda dari sabuk pemberian guru Xiaokeng. Namun kantong itu mempunyai fungsi sebagai penyimpanan makhluk hidup dan tumbuhan. Tang San pun nampak senang dengan pemberian tersebut. Namun, ia juga memberikan sesuatu untuk Feng Hao, sebuah senjata rahasia dua bola besi, yang akan bermanfaat sewaktu-waktu, bahkan juga akan mampu menyelamatkan Feng Hao dari mara bahaya. Lalu Tang San mulai memperlihatkan cara kerja dari senjata tersebut. Ia menyebutnya sebagai ibu dan anak pengambil nyawa. Ketika bola itu digunakan, bola itu akan saling bergesekan lalu meledak, dan mengeluarkan asap racun yang mampu menghambat gerak, bahkan dari seorang ahli roh terhebat sekalipun. Tak hanya itu, kedua bola itu juga akan mengeluarkan ratusan jarum penembus tulang, yang mampu menembus baju besi apapun, dan mengandung racun yang tak tertandingi. Feng Hao pun sangat mengagumi kejeniusan Tang San dan ia berharap memberikannya ratusan bola seperti itu untuk dirinya. Namun, Tang San hanyalah mempunyai 2 butir karena memang benda itu bukanlah sembarangan senjata dan tentunya sangat sulit untuk membuatnya. Setelah menerima kedua bola itu, selayaknya seorang guru, Feng Hao mengingatkan Tang San akan turnamen ahli spiritual yang akan berlangsung dan ia memintanya supaya mengikuti turnamen tersebut karena dia sangatlah peduli dengan masa depannya, yang tentunya dia masih muda dan sangat membutuhkan banyak sekali pengalaman berharga untuk meraih masa depannya. Tang San pun mulai menyadari akan kebaikan hati Feng Hao, yang dulunya ia menganggap Feng Hao sebagai orang yang jahat. Kini ternyata ia sangatlah berbaik hati kepadanya. Bahkan dia juga selalu menjaga dan mengkhawatirkan keselamatannya selama ia berada di tempat berbahaya tersebut. Dan tiba-tiba Tang San mengingat 3 permintaannya yang masih tersisa 2 permintaan. Dia minta sesuatu yang dirinya sedikit ragu untuk mengatakannya. Tang San minta supaya Feng Hao tak menghalanginya berbuat sesuatu. Dan ternyata ia mengambil dan menyimpan beberapa tumbuhan yang sangat langka dari taman bunga milik Feng Hao. Yang tentu setelah mengetahui itu, Feng Hao sangatlah marah dan kesal kepada Tang San. Namun apa boleh buat, Feng Hao tak dapat mengingkari janjinya kepada Tang San untuk memenuhi 3 kali dari permintaannya. Kemudian Tang San meminta permintaan terakhirnya,
yang kemungkinan sedikit sulit untuk Feng Hao penuhi, karena Tang San memintanya supaya mau menjadi konsultan profesional untuk Akademi Shrek. Feng Hao pun sedikit ragu, karena ia tak ingin hidup dalam batasan. Namun Tang San meyakinkannya, karena ia sebagai konsultan sangatlah bebas datang dan pergi kapanpun, dan tentu tak akan ada yang membatasinya. Dan ternyata Tang San meminta hal itu karena dia menginginkan bisa menemuinya kapanpun dengan alasan tersebut. Feng Hao pun menyetujuinya dan meminta Tang San secepatnya mengantarkannya ke akademi, lalu mengajak cucunya supaya bisa Tang San obati. Setibanya di akademi, Tang San langsung meminta penjaga memanggil semua gurunya. Selama setengah tahun tak bertemu, kini Tang San pun bisa bertemu kembali dengan semua gurunya. Sebenarnya mereka semua mengkhawatirkan Tang San, namun Tang San memberitahukan bahwa Feng Hao yang mereka anggap sebagai seorang dolu yang aneh dan jahat, ternyata seorang yang sangatlah baik. Lalu Tang San memberitahukan ke mereka semua tujuan Feng Hao yang datang untuk menjadi konsultan di Akademi Shrek. Dan pastinya mereka semua sangatlah terkejut. Tang San pun meyakinkannya. Terlebih Feng Hao ini tak akan tinggal selamanya di akademi dan hanya menjadi seorang konsultan. Nampak mereka semua langsung menyetujuinya. Karena seperti yang mereka ketahui, meskipun Feng Hao ini seorang yang bersikap sesuka hati, namun dia seorang yang sangat bereputasi tinggi untuk memegang perkataan dan janji. Valir pun langsung menyambut bahagia kedatangannya dan mempersiapkan kamar khusus untuknya. Karena sebuah kehormatan besar bagi Akademi Shrek dengan adanya seorang Feng Hao dulu. Sementara itu, Guru Xiaoqing mengajak Tang San menemui Xiao Wu karena ia sangatlah merindukannya. Di sini, Guru Xiaoqing mengkhawatirkan perkembangan Tang San setelah setengah tahun dirinya bersama Feng Hao, yang jauh dengan semua temannya, yang selalu berkultivasi di tempat yang sangat ekstrim dan mendukung. Namun ternyata level Tang San sekarang jauh di atas ekspektasi Guru Xiaoqing. Tang San telah mencapai level 37, yang sebelumnya kekuatannya meningkat level 34 setelah mendapatkan tekanan dari tetua Akademi Kekaisaran. Dan kemudian kemampuannya itu meningkat pesat sampai level 37. Setelah setengah tahun berlatih dengan Du Gubo, seorang Feng Hao dahulu di tempat yang sangat cocok untuknya berkultivasi. Xiaoqing berharap Tang San bisa mencapai level 40 sebelum turnamen dilaksanakan, karena ia berharap Akademi Shrek menjadi terkenal. Kemudian mereka menemui Xiao Wu, yang nampaknya sangat merindukan Tang San. Dia menenangkan diri dan mengingat masa kecilnya bersama Tang San. Kedatangan Tang San membuatnya sangat bahagia, dan ia sangatlah merindukannya karena kepergian Tang San yang secara tiba-tiba dan menurutnya sangatlah lama. Xiao Wu meminta supaya Tang San tak meninggalkannya lagi dan selalu membawanya meskipun di saat berlatih. Keduanya pun berjanji akan senantiasa bersama sampai mati yang akan memisahkan mereka. Sementara itu, Du Gubo alias Feng Hao sedang berjalan di depan akademi. Dan secara tiba-tiba dia merasakan aura dari seorang misterius yang mengintainya. Namun Feng Hao tak begitu asing dengan orang tersebut, karena ternyata keduanya masih mempunyai urusan serius yang belum terselesaikan. Dan nampaknya orang itu bukanlah orang sembarangan, karena mempunyai kesaktian yang dapat dikatakan setara dengan Feng Hao dulu. Dan kembali ke Tang San, ia menemui semua temannya dan langsung memberikan mereka semua hadiah, berupa tumbuhan bunga langka yang ia peroleh dari taman bunga milik Feng Hao, yang tentunya mempunyai khasiat untuk membantu mereka dalam proses kultivasi. Meskipun mereka semua sedikit khawatir dengan adanya Feng Hao dahulu di Akademi Shrek, namun Tang San meyakinkannya karena Feng Hao yang ia kenal merupakan orang yang sangat baik, dan kini tak akan pernah lagi menyakiti siapapun dari Akademi Shrek. Kemudian Tang San memberikan tanaman yang terbilang sangat istimewa untuk Zuhin. Bunga itu bernama Hati Merah Kerinduan, sebuah bunga surgawi yang sangat langka, dan siapapun yang memakannya akan mempunyai kekuatan luar biasa. Namun bunga tersebut masih berakar pada batu, dan ia harus membuatnya terlepas dari batu tersebut dengan meneteskan darahnya ke atas kelopak bunga itu. Dan jika batu itu terlepas, maka akan sendirinya mengakui orang itu sebagai pemiliknya dan tak akan pernah layu. Bunga itu pun Tang San khususkan untuk Zuhin, sebab ia berharap dengan mempunyai bunga itu, Zuhin dengan bos Mubei dapat bersatu kembali dan menjadi pasangan yang serasi. Sebab sebelumnya keduanya berpisah karena Zuhin mengetahui Mubei bukanlah lelaki yang setia kepadanya. Di saat Zuhin meneteskan darahnya, bunga itu pun langsung bereaksi. Namun bunga tersebut tidak mempunyai ikatan dengannya, sehingga tidak cocok juga untuk ia makan. Sementara itu, Xiaoqing yang masih mencintai Erlong alias sepupunya sendiri, ia mulai mengetes darahnya dan berharap ia bisa selalu berada di sisi Erlong sebagai keluarga jika bunga tersebut mempunyai ikatan kepadanya. Namun, Xiaoqing pun juga tak mempunyai kecocokan dengan bunga tersebut, sehingga ia pun mengembalikannya ke Tang San. Dan secara tiba-tiba, bunga tersebut dengan sendirinya melayang mendekati Xiao Wu. Ia pun berniat membelainya, namun tiba-tiba bunga itu membuatnya terluka, lalu mengeluarkan darah dan mengalir mengenai kelopak dari bunga. Yang ternyata dengan sendirinya bunga tersebut lepas dari batu itu,
Sehingga itu berarti bunga itu mempunyai ikatan dengan Xiaowu. Xiaowu pun sedikit tidak menyangka, namun ia tak dapat memakannya karena bunga itu sangatlah istimewa menurutnya, sehingga ia pun sangat mencintainya dan akan selalu bersamanya. Dan setelah memakan tanaman langka, mereka semua pun langsung berlatih dengan serius. Tak butuh waktu lama, bunga-bunga tersebut memberikan perubahan secara signifikan ke mereka. Kemampuan mereka langsung meningkat, dan kini menara tingkat Nirongrong telah bertambah menjadi 9 lantai. Mereka semua pun sangat bahagia. Terlebih Nirongrong, ia langsung berterima kasih kepada Tangsan. Sedangkan Daimo Bei, ia juga telah berhasil naik ke level 40. Lalu ia pun meminta maaf kepada Jukin dan menyesal pernah membuatnya cemburu. Lalu ia memberitahukan bahwa kesetiaannya sekarang telah mendekati kesetiaan Tangsan kepada Xiaowu. Dan sangatlah mengejutkan, setelah memakan Ganoderma pemberian Tangsan, Guru Xiaoqing berhasil membuka kembali penghalang yang telah sekian lama mengakibatkan dirinya tidak bisa berkultivasi. Dan kini dia telah mencapai level 30 dan sangat membutuhkan cincin jiwa yang sesuai dengannya. Di saat mereka semua berjalan ke dalam hutan, tiba-tiba datang seorang misterius yang berniat menyerang mereka. Oscar pun dengan tugasnya langsung memberikan sosis terbang ke mereka, sedangkan Nirongrong menambah kecepatan dengan kemampuan pendukungnya. Mereka semua pun menghajar orang itu, dan sampai pada akhirnya dia telah berhasil dilumpuhkan. Namun di saat Daimo Bei dengan Ma Hongjun akan mengakhirinya, orang itu pun memintanya menghentikan serangan, karena ternyata dia adalah Zhao Wuji, yang sengaja menyamar dengan maksud mengatas kerjasama dan kemampuan mereka semua. Kemudian Guru Valentine datang, dan meminta Tangsan menemui Du Gubo, karena dia ingin bertemu dengannya. Dan ternyata dengan bantuan Tangsan, Du Gubo berniat akan mengobati cucunya Yanji. Nampak terlihat Yanji sangat membenci Tangsan sejak kekalahannya di turnamen Kota Soto. Dan dia juga sangat sombong dengan terus merendahkan kekuatan Tangsan, karena memang sebelumnya ia belum mengetahui kemampuan dari Tangsan yang sebenarnya. Du Gubo pun terus memuji Tangsan di depan Yanji, lalu ia memintanya supaya ia tak lagi membenci Tangsan, karena Tangsan satu-satunya harapan untuk memperbaiki kehidupannya. Tangsan memberikan ramuannya kepada Du Gubo, karena hanya dengan ramuan itu, Yanji dapat disembuhkan, dan memindahkan racun di tubuhnya ke dalam tulang spiritual. Kemudian Du Gubo pamit akan pergi untuk beberapa waktu, karena ia masih mempunyai urusan yang belum terselesaikan. Namun sebelum itu, ia memperingati Tangsan untuk tidak menyakiti cucunya ketika bertarung di turnamen nanti. Karena ia telah mengakui kemampuan Tangsan jauh di atas rata-rata manusia normal, dan ia sangat khawatir jika Yanji terluka sebab dirinya. Setelah itu Tangsan dengan Xiaowu berjalan menuju ruang kelas, dan tanpa ia sadari, salah satu murid berbadan tinggi kekar selalu memperhatikan Xiaowu. Nampaknya ia menyukai Xiaowu, dan terlihat dia langsung marah dan tak terima ketika melihat Tangsan duduk bersama Xiaowu. Terima kasih telah menonton, jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.